Ini konsekuensi orang-orang yang punya keberanian untuk menyampaikan pandangannya. Jadi saya nggak kaget ketika Abraham Samad diperlakukan seperti itu ya. Karena suatu saat juga kan saya diperlakukan seperti Abraham Samad. Karena kan saya orangnya kritis tetap. Gitu. Dan saya akan selalu bersama mereka yang berjuang. Dan saya akan menyampaikan ke tempat ini bahwa saya bersama Abraham Samad. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tidak mengejutkan, dan ini sangat aneh. Seorang ketua Jokowi mania, Immanuel Ebenezer, yang lebih akrab dikenal dengan Noel, sekarang pun wamenaker, angkat bicara. Dia bersama Abraham Samad yang kasusnya lagi bergulir di Polda Metro Jaya. Dan ini kaitannya dengan tuduhan ijazah palsunya kepada Jokowi. Kan ujungnya ke sana, pangkalnya dari sana, ujungnya ke Abraham Samad. pun ini masuk ke penyidikan, kasusnya adalah ijazah palsu Jokowi, Bang. Apalagi kalau ijazah Jokowi saya mungkin beda pandangan ya. Nah, saya punya keyakinan 1.000.000% ijazah Jokowi benar. Asli. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan menggugat keasliannya, mereka punya hak juga untuk menggugatnya. Tapi Pak Jokowi punya hak juga untuk menyampaikan itu di proses hukumnya. Gitu. Maksud saya gini, ini kan sama-sama kita punya prinsip bahwa hak konstitusi itu setiap warga negara punya hak yang sama ya kan, yang sama. Jadi apalagi sekarang Pak Jokowi sebagai sudah sipil, dia tidak menjadi penguasa lagi. Kemudian ya jangan juga atas nama demokrasi kemudian hak Pak Jokowi dihilangkan, itu juga tidak fair. Dari pernyataan Noel ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendukung Jokowi ini terbagi dua. Satu pendukung yang baik yang diwakili oleh Noel, satu lagi adalah pendukung yang asal dukung demi kepentingan mereka sendiri juga. Mereka ambil keuntungan dengan mendukung Jokowi. Sebenarnya mereka bukan mendukung Jokowi, malahan mungkin menghancurkan Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Kita tahu, Noel ini adalah pendukung beratnya Jokowi. Bahkan dia rela dipecat dan berpindah partai demi mendukung Jokowi. Bahkan pada waktu dia menjadi kader PDIP dan Jokowi telah dipecat oleh Megawati, dia bersuara sangat keras. Barisan relawan Jokowi mania Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel menyebut langkah PDIP memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah sebuah kesalahan. Hal ini karena saat dipecat, Jokowi hanya berstatus sebagai anggota dan tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng bermoncong putih tersebut. Noel pun beranggapan bahwa langkah PDIP ini dapat menjadi bumerang atau backfire karena berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Di mana-mana itu yang melanggar itu pejabatnya, kan dia nggak jabatan apa-apa. Iya dong, anggota kan, keanggotaannya. Iya. Ibarat negara rakyatnya gitu kan. Iya. Nah, maksud saya logika itu loh. Gila anggota. Kelihatan bahwa Noel ini mendukung Jokowi, ingin yang terbaik bagi Jokowi. Itu intinya. Dan dia rela berkorban untuk itu. Kalau menurut saya, inilah orang yang mendukung secara murni, secara sejati. Dimana kalau seandainya orang yang didukungnya itu salah, dia akan tunjukkan ini keliru. Hal yang baik, didukungnya habis-habisan, bahkan berkorban untuk yang didukungnya. Dan sampai sekarang pun, Noel masih memimpin Joman, masih mendukung Jokowi dengan yang kita istilahkan dukungan murni. Artinya dukungan dengan maksud baik. Dan saya mendapati kesamaan Ebenezer ini dengan Abraham Samad, di mana Abraham Samad ini kan tidak mendukung siapa-siapa, tidak mendukung Roy Suryo, tidak mendukung Jokowi, tapi dia berniat baik kepada Jokowi karena Jokowi adalah sahabatnya. Kalau Noel ini adalah pendukung Jokowi, Abraham Samad mengatakan dengan jelas Jokowi itu adalah teman saya. Sebagai teman, dia mengeluarkan statement dengan tujuan baik. Ini terlihat pada waktu Jokowi melaporkan Roy Suryo dan Rismond ke Polda Metro Jaya. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila.
Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi Kalau bercermin dari ucapan Noel dan Abraham Samad sebagai teman menasihati untuk tujuan baik kepada Jokowi, sekarang pertanyaan timbul. Siapa sebenarnya orang yang melaporkan Abraham Samad, yang tidak senang dengan statement Abraham Samad, yang juga mungkin tidak senang dengan ucapan Noel, dengan pendapat Noel, yang tidak senang Jokowi berbuat kebaikan kepada bangsa ini, yang tidak senang agar Jokowi tetap harum namanya? Bisa jadi ini adalah pendukung Jokowi yang pura-pura menyamar mendukung Jokowi demi keuntungan pribadi. Kenapa saya katakan keuntungan pribadi? Kita bisa mendeteksinya. Ada Sylvester, rupanya dia mendukung Jokowi agar bisa lari dari kasusnya. Nampak buktinya sekarang, agar bisa dilindungi. Atau seperti Adi Armando yang sekarang menjadi komisaris, apakah tujuannya demi kepentingan mereka, bukan kebaikan Jokowi, sehingga apapun masalah Jokowi, apapun yang diinginkan oleh Jokowi, walaupun itu jelek, itu didukung dulu dia, termasuk melaporkan Abraham Samad. Nah, kalau kita lihat pendapat dari Arianto, penasihat Kapolri, yang melaporkan Abraham Samad itu bukan Jokowi, tapi adalah penumpang-penumpang gelap yang ikut bermain di situ. Kalau kita perhatikan, siapa penumpang-penumpang gelap itu? Apa motivasi mereka? Motifnya yang nampak adalah seperti Sylvester, ingin dilindungi dari hukum, atau menjadi komisaris, atau karena uang, atau numpang tenar. Tak sadar dia sebenarnya apakah dia akan menghancurkan Jokowi di sini, berpura-pura mendukung Jokowi. Ini yang saya maksudkan, mereka pura-pura mendukung Jokowi. Sebenarnya dalam hal ini kita ingin pertanyakan, apakah dengan ini tidak menghancurkan Jokowi? Karena dengan melaporkan orang-orang yang tidak dilaporkan oleh Jokowi, apakah itu tidak menambah musuh Jokowi? Sementara orang itu seperti Abraham Samad itu adalah teman dekatnya Jokowi. Apakah itu tidak memecah belah antara Abraham Samad dengan Jokowi? Pertanyaan itu silakan dijawab. Siapa pelapor Abraham Samad? Terima kasih.